Haleluya, salam sukacita. Apa kabar Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan? Kembali lagi kita dalam program rohani, inspirasi, dan motivasi dari Infinity Ministry. Dan tanpa terasa kita sudah menginjak pada bulan yang baru, bulan September. Dan sebentar lagi kita akan menginjak bulan-bulan berikutnya, di mana kita akan merayakan Natal pada bulan Desember. Dan di kesempatan ini Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, di bulan September ini kita akan membahas tema besar, yaitu berbahagialah. Dan di kesempatan ini saudara, saya ingin berbagi tentang berbahagialah orang. Saudara yang diberkati Tuhan, kita lihat kebenaran firman Allah di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan melihat kalimat pertama, yaitu berbahagialah orang. Nah, dari kata berbahagia, saudara, kita akan melihat ada terjemahan atau tulisan yang lain yang dicatat dalam Alkitab. Dalam versi yang lain, saudara, ditulis dengan kata diberkatilah. Apa hubungan dari berbahagia dan diberkati? Saya simpulkan bahwa ternyata begini, saudara. Ketika kita mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan, itu sudah pasti menunjukkan bahwa setiap kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi orang yang berbahagia di dalam Tuhan adalah indikasi bahwa hidupnya diberkati oleh Tuhan. Atau sebaliknya saudara, ketika kita mengalami diberkati oleh Tuhan, maka hidupnya penuh dengan kebahagiaan karena berkat Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, kita berbahagia bukan karena situasi, kita berbahagia bukan karena keadaan, bukan karena prestasi yang kita lakukan, tapi kita berbahagia karena Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan sesuatu di dalam hidup kita. Saudara yang diberkati Tuhan, maka setiap kita saudara yang ada di dalam Tuhan, ketika kita menjadi orang-orang yang menikmati berkat Tuhan, maka kita tidak lepas dengan hidup kita pasti berbahagia. Yang kedua, kita melihat bahwa ternyata bicara tentang berbahagialah, saudara. Saya melihat satu pemahaman bahwa ketika kita diperintahkan atau disuruh Tuhan berbahagialah, ya, karena ada banyak ayat yang mencatat kata di mana Tuhan berkata berbahagialah, berbahagialah. Contoh dalam Matius pasal yang kelima. Artinya begini, saudara, kebahagiaan itu adalah satu keputusan atau sikap hati yang lahir daripada keberanian kita mengambil satu keputusan, melangkah dengan iman dan menikmati kebahagiaan itu. Saudara yang diberkati Tuhan, kita sekali lagi, saya katakan tadi di awal bahwa kita berbahagia bukan karena kita melakukan sesuatu, tapi kebahagiaan yang kita terima adalah karena pemberian daripada Tuhan. Kita percaya bahwa sumber kebahagiaan kita hanya Tuhan, bahwa yang memiliki kebahagiaan itu adalah Tuhan. Dan ketika kita menikmati atau mengalami kebahagiaan itu karena Tuhan sudah memberikan dalam hidup kita. Dan bagaimana kita menjadi orang berbahagia adalah butuh sikap hati kita, butuh keberanian dari kita mengambil satu sikap tindakan untuk melangkah dan mengalami kebahagiaan itu dan menerima kebahagiaan itu. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita tidak mempercayai bahwa Tuhan sudah memberikan itu bagi kita, kita tidak akan pernah menikmati dan mengalaminya. Jadi yang kedua, mari kita mau perhatikan bahwa ketika dikatakan berbahagialah, mari kita mau berani untuk bersikap, bertindak, dan menikmati dan alami kebahagiaan itu. Karena kebahagiaan itu sudah diberikan bagi saya dan saudara. Yang ketiga saudara, Alkitab mencatat di dalam Mazmur tadi bahwa berbahagialah orang. Saudara perhatikan betul bahwa kebahagiaan itu bukan diciptakan Tuhan untuk hewan. Kebahagiaan itu bukan diciptakan Tuhan untuk pohon-pohonan. Kebahagiaan itu diciptakan Tuhan bukan kepada makhluk Tuhan yang lain. Tetapi kebahagiaan itu diciptakan Tuhan, disediakan Tuhan, bahkan diberikan Tuhan kepada satu objek, yaitu manusia. Saya dan saudara. Jadi setiap kita saudara, kita adalah orang-orang yang sudah dilayakkan oleh Tuhan menjadi ciptaan yang istimewa dan menjadi orang-orang yang berhak untuk menikmati kebahagiaan. Tetapi berapa banyak saudara orang tidak mengalami kebahagiaan?
Berapa banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah milik hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kenapa? Karena saya percaya bahwa mereka kurang mengenal akan Kristus, kurang meyakini bahwa Tuhan yang adalah pencipta langit bumi, bahkan di dalam Yesus yang dia sudah mati, bangkit, sudah naik ke sorga, berkorban untuk saya dan saudara, supaya kita pun menjadi orang-orang yang menikmati kebahagiaan. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kebahagiaan itu ditujukan kepada semua manusia, kepada saya dan saudara, terlebih kepada saya dan saudara yang sudah percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di kesempatan ini saya mau katakan bahwa siapapun engkau, dalam keadaan apapun engkau berhak untuk menikmati kebahagiaan. Asalkan engkau percaya, engkau bertindak, melangkah dengan iman, dan meraih kebahagiaan, meraih keberkatan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat berbahagia. Haleluya!